Kembali ke channel Case Close pada hari ini di edisi ke-92 menjelang akhir tahun 2024, tepatnya tanggal 20 Desember 2024. Redaksi Case Close mengundang narasumber anak muda berbakat, penerus bangsa ke depan yang mewakili bangsa dan negara dalam kancah internasional, khususnya dalam dunia persilatan. Karena anak ini atau generasi muda ini mewakili bangsa negara, dia tidak lain dan tidak bukan adalah Serda Ikadek Adi Budiaste. Selamat siang, Dek. Selamat siang, Paman. Ya, selamat datang di channel Case Close pada hari ini. Salah satu pertimbangan dari redaksi mengundang anak muda ini pada hari ini adalah karena prestasinya sebagai anak orang Bali, anak yang lahir di kota Denpasar ya. Denpasar, Paman. Di Bali, tempatnya pada tanggal 20 Juni 2001. 20 Juni 2001 berarti baru tahun ke-23 ya? Siap, 23 Paman. Ya, 23 ya. Dan sudah berkancah di dunia internasional saya anggap. Karena judulnya itu adalah kejuaraan pencaksilat Asian Championship 2024 di Uzbekistan. Ya. Seperti apa sebenarnya sejarahnya sampai bisa menjadi salah satu calon yang mewakili TNI, katakanlah itu. Otomatis mewakili bangsa dan negara Indonesia yang penduduknya luar biasa loh, 400 juta ya. Ya. Hampir 400 juta. 400 juta ya. Betul. Terus kamu adalah salah satu putra Bali mewakili dan mengharumkan nama bangsa. Coba ceritakan secara historis dulu. Baik, terima kasih Paman. Pertama sebelum saya mewakili Indonesia itu kan Paman, saya kan ngikuti pencaksilat kurang lebih sampai sekarang 17 tahun Paman. Dari umur 5 tahun udah mengikuti pencaksilat di Kertawisesa Paman, di Amuna. Lingkungan di sana tuh kan anak-anak semua tuh diajak silat ikut semua Paman. Dulu namanya kita kecil kan ikut-ikut kan Paman. Ya. Ikut-ikut latihan sama yang senior-senior kita di sana. Nggak tahu beranjak lah kita sama pertandingan-pertandingan yang ada di Bali, ngikuti Porjar, Porsenijar, Wali Kota Cup, Gubernur Bali Cup, gitu semua Paman. Nah akhirnya pada tahun 2019 mengikuti Kejurnas Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Itu kurang lebih ada 12 orang Paman, orang Bali yang mengikuti kejuaraan itu. Salah satunya saya dari perguruan saya Paman, tersendiri terpilih karena saya juara di Bali. Diajaklah berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kejuaraan Popnas. Nah, pada saat itu dari seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke itu ikut semua Paman. Kebetulan alhasil di sana itu saya dua orang kalau nggak salah Paman, meraih medali emas di sana. Itu setelah Asian Games 2018 itu 2019 itu kan saya juara sama orang Bali teman saya itu Paman. Nah diliriklah sama PBFC Paman. Waktu itu masih ketua umumnya Bapak Presiden sekarang Paman, Pak Prabowo Subianto, Ketua Persilat Dunia. Sana dilirik sama Waketum IFSI semuanya. Coba kita ajak atlet-atlet pelajar penerusnya ini, jangan atlet senior terus semua yang dipanggil untuk mewakili Indonesia. Kita harus ada regenerasi kan Paman. Nah kebetulan di sana kita mengikuti seleksi SEA Games 2021 Paman. Dan 2020 kejuaraan dunia Malaysia itu. Kita yang masih pelajar itu, masih muda-muda di sana damping atlet senior-senior semua. Nah, diseleksi dah kita di sana Paman. Seleksi kita di sana sama atlet yang pernah juara dunia, juara Asian Games, juara SEA Games itu. Diseleksi kita di sana Paman. Nah, mainlah kita di sana bergilir-gilir. Nah, namanya kita masih junior ketemu senior kan. Ya, ada beban mental ya. Beban juga Paman. Tapi karena kita bawa nama Paman? Bali, biar ada nih orang Bali ke internasional modelnya, biar ada perguruan saya Paman Kertawisesa nih biar pernah mewakili internasional selama 60 tahun perguruan Kertawisesa ini Paman. Astungkara Paman yang Widing ngeberkatin sana, saya seleksi sama juara dunia, juara SEA Games 2020 itu di Banten kalau nggak salah. Menang saya Paman.
Saya itu kayaknya menang mutlak itu paman ya. Lepas kayaknya tangan musuh yang dari Riau itu paman, juara dunia itu. Lepas. Lepas ini bahunya itu. Karena mungkin berkat ide kan paman, nggak tahu kan dari Bali kita ikut seleksi ke sana kan, mungkin untung-untungan nasib luang itu paman. Menang kita di sana paman. Mewakilah kita masuk timnas pencaksilat Indonesia paman, Platnas. Platnas SEA Games dari tahun 2020 sampai 2022 paman. Kita seleksi uji coba seluruh Indonesia sama atlet seluruh Indonesia yang terbaik, kita jadi timnas paman. Terpilihlah sekitar 28 orang paman. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Betulan orang Bali 2 orang itu paman. Satu-satunya putra Bali yang lolos tim Platnas SEA Games itu saya sendiri paman. Oh, yang satu lagi? Kalah paman. Kalah sama yang dari Jawa Barat. Kebetulan saya yang lolos. Itu di media itu banyaklah mempertanyakan saya nih perguruannya dari mana, kan paman nih orang mana yang nggak pernah gini kok bisa ini. Akhirnya di sana 2021 Covid itu paman yang salah, Covid diundur pertandingan kejuaraan dunia di Malaysia paman. Akhirnya kita ngikuti kejuaraan SEA Champ di Singapura paman, yang dibuka oleh Bapak Prabowo langsung itu pada saat itu kan paman. Bapak semua hadir itu paman, ketua mempersilat. Di sanalah laga pertama saya internasional pertama paman. Oh, 2021 di Singapura. Itulah berhadapan sama negara Asia Tengah, pokok seluruh Asia paman yang di Indonesia. Di sana saya cuma meraih medali perunggu kalau nggak salah paman. Medali perunggu, kalah lawan tuan rumah Singapura paman. Kalah tipis lah, beda satu poin kita paman, 14-15. Sana kita punya pengalaman paman. Balik lagi nih. Nggak mudah masuk timnas ini paman. Balik karena kita kalah di internasional, diseleksilah kita lagi paman di Jakarta di TMII untuk mencari bibit atlet timnas Indonesia yang terbaik. Di sana kita seleksi, dikumpulin lagi juara-juara dunia, juara SEA Games, juara PON itu dikumpulin di Padepokan TMII Pencaksilat Jakarta Timur paman. Nah di sana Astung Karet yang diseleksi paman, menang lagi di seleksi itu paman untuk mengikuti SEA Games 2022 di Vietnam. Karena Covid itu diundur SEA Games-nya itu. Nah, diseleksi kita di sana paman. Lagi saya seleksi sama orang itu. Nah, kebetulan ada orang Bali dari Perisai Diri Tabanan paman. Dia kan juara PON Papua 2020. Satu kelas sama saya paman. Seleksi sama saya di Jakarta. Sama-sama orang Bali nih seleksi, ditambah sama orang Riau. Ternyata kita ketemu di final seleksinya. Oh ya? Ya, orang Bali Perisai Diri paman. Habis itu seleksi lah kita, namanya teman di luar kan wajib, tapi kalau di gelanggang kita bertanding, tetap kita sebagai atlet itu profesional kan paman. Di sana saya menang lagi paman, menang untuk seleksi SEA Games 2022 di Vietnam. Setelah itu SEA Games satu-satunya putra Bali itu paman, mewakili saya SEA Games paman, satu-satunya orang yang dari Bali mewakili SEA Games 2022 itu saya juga paman. Hasilnya di sana kurang memuaskan paman, kalah saya di sana paman lawan Thailand paman. Kalah di sana, balik dari sini ke Bali, disambutlah sama mantan gubernur Bali paman kalau nggak salah, Pak Wayan Koster itu kan paman. Diajaklah ke kediaman beliau yang di depan Puputan itu paman. Dikasihlah pekerjaan sama Pak Wayan Koster itu paman. Pertama kita kerja di Disdikpora paman. Dikasih kerjaan sama mantan gubernur. Akhirnya setelah 1 bulan kayaknya saya kerja di sana paman. Dikasihlah surat untuk mengikuti tes Secaba paman, seleksi untuk calon bintara di TNI. Tes, lolos saya paman. Akhirnya pendidikan dibuang saya ke Siliwangi paman, Kodam 3 saya pendidikan di sana. Satu-satunya orang Bali juga pendidikan karena bintara berprestasi paman, bintara atlet. Pendidikan kita di sana paman. Itu kurang lebih sejarahnya kalau saya dari kecil sampai mengikuti kejuaraan internasional paman. Oh, berarti artinya prestasi olahraga sebagai pesilat membawa berkah dengan menjunjung sportivitas. Ya, betul itu paman. Karena kalau kita berbicara olahragawan, kata kunci utama adalah sportivitas. Ya, sportivitas ya. Itu membawa berkah sehingga mewakili daerah. Kalau kita di Bali, kita dulu berbicara mewakili Banjar, mewakili desa, mewakili camat, mewakili kota, seterusnya Pak. Sampai menjadi perwakilan bangsa. Betul. Ya. Perasaan apa yang ada dalam dirimu setelah kamu katakanlah
walaupun kamu kalah di Singapura, kalah di SEA Games umpamanya, ya di Vietnam. Apa motivasimu atau bagaimana perasaanmu? Kamu harus bertahan atau kamu seperti apa? Pertama perasaan saya pamannya karena anak Bali nih nak oling nggak tahu apa-apa kan paman, mewakili internasional itu bangga paman, dalam diri bangga. Ada ndak motivasi saya ingin menunjukkan bahwa walaupun Pulau Bali itu pulau kecil dan dikatakan pulau seni dan lain sebagainya, saya ingin menunjukkan prestasi saya sebagai seorang atlet. Ada nggak? Tentu ada itu paman. Saya kan satu-satunya orang Bali waktu itu di internasional paman. Ini loh biar saya juara nih, nak Bali punya nih modalnya gitu paman. Nak Bali, bagaimana caranya dalam Pulau Bali yang kecil ini paman? Satu-satunya saya orang Bali harus bisa membanggakan Bali ini loh, putra Bali bisa ke internasional, bisa mewakili SEA Games, bisa mewakili ke Asia, ke Singapura, kancah dunia. Itu loh putra Bali ini loh, buat dari mana? Kan sekarang namanya apa paman? Media sosial itu kan banyak paman. Benar. Dikit kita menang langsung viral itu kan paman. Waktu itu saya juara, waktu saya di SEA Games sama di apa namanya paman? Di Singapura itu benar-benar viral paman. Semua media itu apa namanya? Mau mengangkat ya, banyak itulah chat-chat WA paman. Bukannya saya sombong kan paman, karena sibuk juga kan di Jakarta itu paman, mengikuti timnas itu. Banyaklah media-media yang mewawancara gini paman, podcast itu kan paman. Ini loh putra Bali, putra asli Bali, IKD Adi Budiasta mewakili timnas Indonesia. Gitulah beritanya paman. Mungkin headline lah ya, headline lah ya. YouTube, di Google mungkin ada masih ada kelihatan. Berarti di sana kebanggaan ya. Suatu kebanggaan bisa mewakili Bali di kancah internasional paman. Banyak yang chat-chat gitu menunjukkan kekaguman. Banyak paman, dari media, banyak paman, dari media apapun paman. Bahkan ada namanya kita kalau di silat itu kan banyak fans-fansnya itu paman. Banyak kita jalan-jalan kemana itu ada yang videoin, ada yang nge-tag di IG, itu ada lah paman. Berarti kayak artis lah ya. Pokoknya sekelas itulah dikit-dikit lah paman. Ada nggak yang ngechat secara pribadi nggak ya? Kalau ngechat secara pribadi mungkin di IG paman, ada DM personal itu di IG mungkin. Ada ya. Ada lah paman. Ada yang berbangga bahwa kamu orang Bali atau? Siap, ada paman. Kemarin tuh kebetulan ada media dari mana ya paman ya? Jakarta nggak salah, Tandep ya. Tandep Gema ya, kalau di sini Gema Pos paman. Ngechat dari Jakarta bilang saya orang Bali mau undang podcast, diundang sama siapalah namanya itulah paman. Karena orang Bali nih paman, karena kita di Jakarta juga namanya merantau, saya sekitar kurang 4 tahun lah merantau di luar kan paman. Ya coba kesanalah sambil sembayang di Pura Rawamangun Jakarta paman. Sanalah kita ngikuti podcast, diajaklah sama orang-orang Bali berbincang podcast seperti inilah paman. Ya kita podcast, naiklah di media-media lagi paman. Banyaklah penontonnya itu sekitar berapa lah paman. Diundanglah lagi ke podcast di media TNI Angkatan Darat paman. Sana lagi melonjak lagi paman. Namanya karena juara ini kan paman. Kebetulan 2024 itu satu-satunya saya yang juara internasional paman. Oh gitu ya. Dari semua atlet yang dikirim? Yang dikirim saya ada TNI 2 dikirim paman. Dari Papua 1 sama saya 1 paman. Nah yang TNI itu yang dari Papua itu kebetulan dapat juara 3. Saya satu-satunya medali emas paman. Kebetulan saya jadi paman? Memimpin tim di sana paman, kebetulan untuk yel-yel di luar negeri itu saya masa saya nunjukkan semangat sama tim, masa saya nggak bisa jadi juara itu kan modelnya. Iya. Artinya memberikan motivasi ya. Betul paman. Terus oke. Di dalam pencak silat Asian Championship 2024. Betul. Itu kan di Uzbekistan. Betul. Dan kamu mendapat juara dengan melawan tuan rumah. Ya. Betul. Dengan melawan tuan rumah. Apa pengalaman yang paling prinsip dan esensi? Karena biasanya setahu kita kalau penantang di tuan rumah pasti dianggap underdog. Betul, Bang. Iya kan? Betul. Bagaimana kamu menyikapi situasi psikologi ini? Karena kamu akan menjadi juara di sini kan? Betul, Bang. Lawannya tuan rumah. Pasti ada beban mental. Kiat-kiat apa yang kamu bisa berikan kepada atlet-atlet lain bila mereka mempunyai atau menghadapi situasi dan kondisi ini?
Kemarin itu di Uzbekistan paman, kan suatu keunggulan bagi tuan rumah Uzbekistan tentunya kan paman. Kita kan dari Indonesia ini pendatang untuk mengikuti kejuaraan di Asia Tengah lah kemarin itu kan paman. Namanya tuan rumah, siapapun menjadi tuan rumah dalam kejuaraan SEA Games, Asian Games, entah apa itu internasional, pasti poin plusnya, poin plusnya pasti dari Uzbekistan paman. Nah, tentunya waktu itu saya menang lawan Singapura, menang lawan Malaysia. Nah, tentunya final ketemu lawan Uzbekistan paman. Malam itu paman nggak bisa tidur paman. Karena apa nama paman? Karena suatu pasti modelnya, kalau model silat ini ada namanya kecurangan dan ada namanya kebaikan, ada poin plus dan poin minnya kan paman. Kita sebagai Indonesia membawa timnas Indonesia. Dalam diri saya ini malam itu paman sekitar jam 10 lah di Uzbekistan, cuaca itu 1 derajat paman. Wih, dingin paman. Pat pakai jaket tembus paman. Pat pakai jaket tembus. 1 derajat paman, pemanasan nggak keluar keringat paman. Sana jam 10 malam itu berpikir paman, ditelepon lah dari atasan, salah satu atasan saya paman, diberikan motivasi paman. Dalam diri saya juga punya gini juga paman, motivasi juga. Saya ini mewakili bangsa Indonesia. Satu, saya putra Bali, besar membanggakan provinsi saya sendiri, mewakili bangsa. Nah, tentunya saya kan pakai loreng yang seperti ini paman. Saya lah Tentara Nasional Indonesia paman. Betul. Saya TNI itu jiwanya mental kuat paman. Jiwanya harus jiwa korsa kan paman. Saya bawa nama TNI, bawa nama bangsa ini dalam pikiran saya itu paman. Berpikir mau dia tuan rumah, mau dia negara apapun, kamu ini Indonesia paman. Modalnya paman. Harus berjuang mati-matian, sekalipun mati dalam gelanggang bangsa dan negara, bangga dengan diri saya paman. Karena saya bisa mewakili Indonesia paman. Alhasil kita main di sana paman, sempat terjadi perselisihan poin lah paman, karena dia tuan rumah kan paman ya. Tuan rumah sempat kita mau dikit-dikit dicurangin lah paman. Akhirnya ada suatu pelatih itu bilang, "Kadek, main bersih, poin bersih, banting bersih, tendang bersih, pukul bersih. Jangan main dikit-dikit. Kalau main dikit modalnya nendang dikit-dikit paman. Poinnya pasti nggak dicatat sama wasit di sana paman. Karena dia tuan rumah." Artinya kalau kamu nendang harus mematikan, itulah istilahnya. Harus keras paman. Harus full power paman. Walaupun kita dibanting gimana, yang penting poin kita masuk juga kan paman. Nah, di sana kita main bersih paman. Sekitar 15 menit terjadi inilah paman, komplikasi lah antara Indonesia dan Uzbekistan. Full gornya paman. Full stadium tuh full semua dari pendukung Uzbekistan paman. Boleh cek di YouTube itu paman. Saya waktu lawan Uzbekistan. Indonesia cuma apa, KBI di sana paman, KBI di Uzbekistan, sama kita timnas Indonesia sama manajer pelatih lainnya. Ya udah, manajer kebetulan manajer dari kepolisian juga paman, dari Kombes, kita diberikan motivasi di sana. Ya udah, hancur-hancuran kita di sini. Akhirnya kita pakai deker, kita pakai pelindung, lepas semua saya pelindung itu paman. Pelindung ini lepas semua, kaki, badan ini lepas semua pelindung. Ya udah, main hancur-hancuran di sini. Main hancur-hancuran. Ronde pertama poin agak selisih dikit paman. Ronde kedua hancur-hancuran main paman, saling banting paman. Akhirnya ronde ketiga ini agak retak ya paman. Udah gini tangan paman, udah dibobet semua ini udah retak semua lah di kelingking nih paman. Main ronde ketiga habis-habisan kita main paman, hancur-hancuran. Alhasil Indonesia, saya yang menang paman, win saya paman lawan Uzbekistan. Akhirnya di sana perasaan bangga dalam diri sendiri paman, bawa bendera merah putih, bawa baret kita paman, tentunya di sana kan paman. Keliling itu bawa bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya di sana paman. Di sana kebanggaan ya. Keluarlah air mata dikit paman, karena kita merasa bangga. Setelah saya 2020 sampai 4 tahun saya merasakan pelatnas timnas Indonesia, belum pernah saya juara di internasional paman. Cuma label saya internasional, tapi waktu ini 2020 sampai 2022 belum saya juara internasional. Kemarin 2024 kalau emang diizinkan saya sekarang jadi juara, saya akan berjuang mati-matian paman. Alhasil saya mendapatkan medali emas di Uzbekistan itu mama. Dan itu pun kita juara umum paman, pencaksilat Indonesia juara umum. Betulan itu di tanggal 17 Oktober, tanggal 20 Oktobernya itu langsung memberikan kado ulang tahun spesial buat Bapak Prabowo Subianto paman, karena dia terpilih menjadi presiden. Pas pelantikannya itu paman, kado terindah kan karena Bapak ketua persilat dunia. Kita berikan juara umum di Indonesia di Uzbekistan sama beliau dan timnas Indonesia paman. Luar biasa ya. Bangga kita sebagai bangsa dan bangga juga sebagai masyarakat Bali. Betul, paman. Oke.
setelah kamu berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia, apa selain kebanggaan itu arti kemenanganmu itu bagi pribadi? Baik Paman, kemenangan itu suatu kehormatan bagi diri kita, di mana saat kita memenangkan suatu pertandingan menjadi sang juaranya Paman, itulah arti kemenangan. Tapi kemenangan itu di mana saat kita naik podium modalnya Paman, istilahnya Paman, kita naik podium, kita dikalungkan medali, dikasih piagam, mengibarkan bendera merah putih. Tapi setelah kita turun dari podium, itu kita bukan juara lagi namanya Paman. Itu berarti kita udah turun dari podium, itu bukan kemenangan lagi, tapi di sana kita harus berlatih lebih keras lagi supaya kedepannya kita menjadi juara dan meraih dan bisa kemenangan lagi. Mempertahankan lah ya. Betul Paman. Kalau bisa meningkat dalam skala championnya ya, pertandingannya ya. Kalau bisa terus-terus lah Paman sampai umur yang menyelesaikan kita di prestasi ini Paman. Itu motivasi saya sebagai pemenang Paman. Sampai kapan kamu berpikir akan mampu sebagai pesilat untuk mewakili angkatanmu, mewakili daerahmu, mewakili, sampai kapan? Ada nggak cita-citamu? Mempunyai nggak kamu batas? Artinya nggak program dirimu sampai kapan itu akan mempertahankan keinginan untuk menjadi juara? Kebetulan Paman, kalau masalah sampai kapan saya mempertahankan prestasi saya untuk bangsa Indonesia, untuk satuan saya terutama Paman, sampai kapan itu umur saya selesai diberhentikan oleh prestasi saya, di sana saya berhenti Paman. Semasih saya bisa membela bangsa dan negara saya, apalagi saya membawa nama TNI AD ini Paman, saya bakal terus berjuang Paman, hancur-hancuran Paman. Itu prinsip saya Paman. Spiritmu tetap berjuang untuk angkatan, untuk bangsa dan untuk negara. Tetap ya? Paman. Ini kan saya lagi cuti Paman ya. Saya kan dinasnya di Kodam 9 Paman, di bawah Bapak Pangdam 9 Udayana. Kebetulan saya lagi melaksanakan program Binlat di Cimahi Paman. Program binaan latihan khusus tim Angkatan Darat, tim Garuda Pencaksilat Paman. Kebetulan di sini saya lagi cuti Paman. Cuti bukan saya sembarang cuti Paman. Bukan untuk jalan-jalan, tapi saya cuti pasti latihan Paman. Oh ya? Pasti tetap latihan Paman. Jaga kondisi. Latihannya di? Latihannya tetap di rumah, kan dikasih tempat latihan Paman. Kadang kalau mencari fisik kita lari Paman. Dan teknik kita ajak orang-orang rumah, kita latihan teknik Paman. Untuk menjaga imun tubuh kita juga Paman. Tetap bertahan ya imunnya ya. Tetap siap. Terus apa tanggapan kesatuanmu? Kan di TNI ini. Siap, betul Paman. Setelah kamu memperoleh ini, dari kesatuanmu, umpamanya kesatuan khususmu di Kodam 9 Udayana atau di mana tempat kamu berdidik di Kodam Siliwangi, apa tanggapannya? Kebetulan Paman, saya kan pendidikannya di Kodam 3 Siliwangi Paman. Terutama saya penempatannya di Kodam 9 Udayana. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Pangdam 9 Udayana Paman, karena telah mensupport prajuritnya Paman yang berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Bapak Pangdam ini sangat mensupport siapapun prajurit yang berprestasi, mari kita support. Karena TNI itu bukan jago perang juga Paman, tapi TNI bisa berprestasi Paman. Mau dia dari bidang olahraga manapun, selagi dia masih berprestasi Paman, satuan apapun dari komando atas harus tetap mendukung. Karena kebetulan saya kan sempat di Bekangdam 9 Udayana juga kan Paman. Kebetulan Bapak Kabekangdam 9 Udayana sangat mensupport. Karena udah dari komando atas Pangdam 9 Udayana sudah memberikan dukungan dan support. Otomatis Bapak Kabekangdam 9 Udayana Paman mendukung prajurit seperti saya Paman. Berarti mereka semua memberikan apresiasi. Siap, betul Paman. Terhadap keberhasilan siap, itu. Betul, waktu kemarin itu Paman, saya kan itu mau habis pertandingan Piala Panglima TNI dan Asian Championship di Uzbekistan Paman. Kebetulan kan HUT TNI itu 5 Oktober kemarin Paman yang dilaksanakan di Renon. Kebetulan saya dikabari sama orang Kodam, Bapak Pangdam mau memberikan apresiasi. Nah, dari sekian ribuan prajurit di Renon itu Paman, kita dipanggil di sana Paman, di depan itu Bapak Pangdam memberikan apresiasi kepada kita Paman, prajurit yang berprestasi Paman. Sebagai seorang prajurit dan juga seorang atlet, dinilai apa yang selalu Dek pegang teguh baik saat bertugas maupun saat bertanding di lapangan? Kalau saya Paman,
secara pribadi kita sebagai anggota TNI Pak Man, tentunya TNI Angkatan Darat, saat saya bertugas Pak Man, tentunya ada istilah kita memegang nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI Pak Man. Itu saat bertugas dimanapun dari kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali itu wajib nilai-nilai itu Pak Man. Saat bertugas Pak Man. Itu nilai yang harus kita laksanakan dan harus kita pedomani Pak Man. Nah, berarti tetap menggunakan cara yang tetap itu ya? Pada saat saya bertanding Pak Man, beda lagi Pak Man. Saat kita bertanding itu yang pertama kita disiplin latihan, kita tentunya itu Pak Man, tanggung jawab sama diri sendiri Pak Man. Seperti apa papan pertandingan ini, apa yang harus saya lakukan, pelatih saya apa yang harus saya lakukan itu. Saya tanyakan, bukan pelatih yang melatih kita, tapi kita tanyakan kekurangan kita mau pelatih kita Pak Man. Apa kekurangan saya ini? Biar saya bisa juara, biar saya bisa menang lawan ini. Tentunya nilai disiplin dan tanggung jawab pada diri saya itu saya lakukan pada saat saya bertanding Pak Man. Sehingga Astungkara bisa menjadi sang juara Pak Man. Nah, tadi kan kamu menyebutkan bahwa waktu final di Uzbekistan sempat retak tangan jari J. Ya, betul Pak Man. Nah, bagaimana pola kamu mengatasi itu dari tim pelatnas atau perguruan atau lingkungan di persilatan membantunya seperti apa? Terus apakah ada tim khusus yang menangani? Tapi sekarang kembali normal lah? Udah normal Pak. Normal ya? Seperti apa penanganannya? Kebetulan kan kalau kita namanya masuk timnas itu kan Pak Man, ada namanya sport science dan sport massage Pak Man. Itu kita ada orang-orang yang khusus untuk menangani cedera kita Pak Man. Di saat kita berlatih, di saat kita didampingin semua pokoknya sama sport massage itu sama sport science kita itu Pak Man. Mana di saat kita bertanding, mana yang misalnya seandainya tidak terlalu patah apa namanya Pak Man ya. Kalau masih bisa lepas, masih bisa retak itu masih bisa ditangani Pak Man. Kalau dibilang masalah saya dari bertanding dari kecil Pak Man ya, dari internasional udah banyak Pak Man. Bahu lepas sudah Pak Man. Lutut cedera, ini pergelangan tangan udah keot-keot retak model Pak Man, ini jari retak juga Pak Man. Tapi di sana kan spot-spot masasnya itu Pak Man, namanya dari timnas itu ditangani cepat Pak Man. Ada di kita main 3 ronde Pak Man. Setiap satu ronde di tangan kita dikompres pakai apa, dipakein perban tangan kita sehingga kita bisa bangun bertanding lagi Pak Man. Kalau penanganannya sungguh luar biasa kalau di pelatnas itu Pak Man. Setelah menjadi anggota TNI ya, kejuaraan yang pernah diikuti baik di tingkat nasional dulu apa saja sehingga menjadi perhatian pimpinan? Baik Paman, kalau saya pas jadi anggota TNI itu kalau tidak salah 2022 Paman di Kodam Siliwangi Paman. Pada saat itu pendidikan itu kan emang benar-benar pendidikan kita kan Paman. Tidak boleh keluar apapun bukannya itu kecuali kita benar-benar ada surat izin resmi dari atas dari timnas atau Paman atau gimana. Saat 2023 awal itu saya mengikuti kejuaraan kalau tidak salah itu TNI Polri di Jakarta Paman. Saya mewakili nama Kodam 9 Udayana. Di sini pertunjukan saya pertama di TNI Paman, TNI AD. Kebetulan di sana di Jakarta itu Paman, saya meraih medali emas juga Paman. Pertama kali itu meraih medali emas untuk Angkatan Darat Paman. Sekaligus saya menjadi atlet terbaik di seluruh kalangan TNI Polri di Indonesia Paman. Saya atlet terbaik sendiri Paman, sama juara meraih medali emas. Setelah itu pulang dari sini disambut di satuan oleh Bapak KBK Dam 9 Udayana sama Pangdam semuanya Paman, kita karena juara. Setelah itu adalah PON Paman. PON Pekan Olahraga Nasional itu apa namanya? Kejuaraan yang paling tinggi di nasional Paman. PON itu. Kita kebetulan saya kan orang Bali kan Paman, karena baru selesai pendidikan di Bali ini ternyata udah jadi tim PON Bali Paman, udah melaksanakan seleksi prop seleksi apa semuanya. Nah kebetulan ada apa namanya ketua Pengprop dari Sumatera Utara. Kebetulan Sumatera Utara kan tuan rumah PON kemarin Paman. Kebetulan ini Kadek kenapa nggak main atlet pelatnas, mantan atlet pelatnas kok nggak main, kok nggak bisa main PON? Kenapa? Bilang saya sampaikanlah Paman karena Bali sudah ada timnya. Ditawarkanlah saya Paman untuk mewakili Sumatera Utara di PON
2024. Berarti Sumut itu ngebon atlet Bali ya? Siap, betul lah gitu Paman. Bimbang juga kan Paman, pasti dari netizen Bali, dari netizen manapun pasti menghujat juga nih Paman. Karena nama kita kan depannya udah IKD. Misalnya kan kalau orang-orang Sumatera itu pasti ada apa namanya Paman? Ada lain-lainnya. Ada lain-lainnya lah pokoknya itulah Paman. Nah di sanalah kita dikasih izin sama Kodam Sunan Udayana Paman, berikan untuk TC PON. Di sana saya diam-diam Paman, biar tidak ditauin orang-orang Bali Paman. Keep lah kita di sosial media, tidak pernah ngepost apapun karena Paman biar nanti kejutan lah kita modelnya main di sana. Nggak ada yang tahu saya main di sana Paman. Nah setelah 1 bulan sebelum PON, karena berangkat media-media Sumatera Utara itulah ginilah, tim pencaksilat Sumatera akan meraih juara di PON 2024. Ternyata banyak pemain dari luar Paman, bukan saya juga Paman. Ada pemain dari Jakarta, ada pemain dari Maluku yang memperkuat tim Sumatera Utara Paman. Nah PON itu kan ajang bergengsinya daerah Paman. Daerahnya manapun harus tuan rumah, kita harus cari atlet yang kuat-kuat. Nah sampai sana PON ini dimulai, ketemulah sama orang-orang Bali Paman. Sama pelatih-pelatih saya dulu kecil, ketemulah di sana semua sama teman-teman saya. Bagaimana kita menyikapi itu kan Paman? Pasti kita sebagai orang Bali itu malu modelnya Paman. Di mewakili Provinsi Lain, sedangkan Ulin Pidan Bali ngangkat nama sampai bisa ke internasional modelnya kan Paman. Di sana kita profesional lah Paman. Alhasil saya meraih medali perak di sana Paman. Kalah sama senior sekitar beda poin tipis lah Paman. Nah orang Bali ini yang di kelas saya nggak dapat medali Paman, kalah penyisihan. Terus yang ketiga itu saya meraih juara Piala Kasat Paman, Piala Panglima TNI Uzbekistan. Itulah saya dikasih penghargaan oleh TNI Angkatan Darat Paman. Bisa ditunjukkan kamu medali-medalimu? Coba kameramen diangkat atau dibiarin di sini Paman? Diangkat biar kamu berikan penjelasan. Ini medali ini saat apa, medali itu saat apa? Silakan dijelaskan. Kalau ini Paman, ini kan medali Piala Panglima Paman. Ini pucuk pimpinan kita di TNI, Tentara Nasional Indonesia Panglima TNI. Ini yang diikuti oleh seluruh prajurit TNI Polri yang ada di Indonesia, yang dilaksanakan di Padepokan TMI Jakarta Timur. Nah di sana saya mewakili TNI Angkatan Darat Paman, bukan mewakili yang lain-lain lagi. Tapi karena kita sudah jadi tim TNI Angkatan Darat, kita harus mewakili Angkatan Darat Paman. Tapi di sana kita tetap jangan lupa dari mana kita berasal kan Paman. Dari kodam manapun kita itu tetap. Inilah medali emas di kejuaraan Piala Panglima yang dilaksanakan di Jakarta Paman. Pada tahun? Ini tahun 2024 kemarin Paman, bulan November kalau saya Paman ya, November. Baru ya, baru bulan lalu. Baru bulan lalu ini Paman. Bulan lalu ya. Kan ini belum berakhir 2024 Paman. Bulan lalu ini Paman. Bulan lalu ya. Lalu Piala Panglima Paman. Berarti ini medali ini setelah kejuaraan dari Uzbekistan. Terus ini Paman. Ini medali di Uzbekistan Paman. Oh ini waktu juara di Uzbekistan kemarin. Nah ini kan pulang dari Uzbekistan kan Paman. Itu kejuaraan Piala Panglima itu beda selisih berapa minggu lah Paman. Kita masih cedera itu kan Paman. Banyaklah cedera kita Paman. Tapi kita harus main di kejuaraan ini Paman. Harus main di kejuaraan Piala Panglima. Sedangkan tangan masih cedera, ini masih retak, lutut masih sakit semua kan Paman. Di sana kita langsung Paman. Habis ini langsung kita TC Paman, TC di Angkatan Darat Paman, di Disjasman namanya Paman, Dinas Jasmani Angkatan Darat Paman. Kita habis ini mengikuti kejuaraan ini. Tangan masih cedera semua Paman. Bingung ini mau main atau enggak. Tapi karena pimpinan bilang udah kadek istirahat dulu. Tapi kan ini ngapain istirahat? Ini kan kejuaraan bergengsi Piala Panglima. Bapak kita punya ini. Ini kalau tidak punya ini prestasi di Angkatan Darat sangat berharga. Ada poin plusnya bagi kita seorang prajurit kan Paman. Akhirnya kita paksa Paman, latihan paksa nurunin berat badan sekitar 4 kilo dalam sehari Paman. 4 kilo dalam sehari Paman. Nurunkan berat badan 4 kilo dalam sehari. Seperti apa caranya itu? Dari pagi Paman. Itu berat saya kemarin sekitar 75, mau nyari ke 71 Paman. Pagi saya latihan Paman. Jam 5 pagi. Jogging 2 jam sampai jam 7 Paman.
2 jam. 2 jam Dari jam 5 sampai jam 7. tanpa berhenti itu paman. Di mana itu? Di Bandung saya jogging paman. 2 jam begitu, istirahat bentar paman, minum air dikit saja paman. Minum air dikit, lanjut siang latihan jam 11 sampai jam 1 paman. Mulainya jam 11 siang paman. Jam 11 siang sampai jam 1 kita dicampur sana latihan fisik, latihan teknik, kita adu lah paman semuanya. Sore istirahat bentar paman, jam 3 lanjut lagi sampai jam 6. Sampai maghrib, di sana kan maghrib paman. Itu malam jam 9 kita gas lagi paman sampai jam 10 malam. Di sana akhirnya nimbang masih 72 nggak salah paman. Nggak makan itu dalam sehari paman, cuma minum air aja paman. Gila. Minum air aja saya itu dalam sehari paman. Minum air. Nah sehabis itu besok mau penimbangan berat badan dalam kejuaraan Piala Panglima paman. Ya udah pasrah nih paman. Kita sebagai atlet nasional dan internasional profesional. Kalau emang turun, nah pagi masih oper 1 kilo paman. Lari pagi tetap paman 2 jam sebelum pertanding lari, sebelum penimbangan. Akhirnya turun ngepres berat badan paman 7100. Terakhir beratnya itu 71 paman. Untung timbangan itu kalau kena batu dikit udah naik itu berapa on kan paman. Oh ya? Nah, berkat ide Sang Yang Widi Waso pas timbangan di sana paman untuk mewakili kejuaraan Piala Panglima. Nah, hasilnya inilah paman medali emas saya paman. Oke. Piala Panglima. Dan yang terakhir ini paman, ini kan medali pon sangat berat nih paman. Medali pon paman. Medali pon kemarin di Sumut waktu saya mewakili Sumatera Utara paman. Juara apa kamu? Perak saya paman. Perak, juara ya. 2 saya. Kebetulan di final kalah sama Jawa Barat paman. Ya beda punya agak tipis-tipis lah paman karena senior juga. Sekarang kebetulan kita satu tim di Angkatan Darat paman. Oh sama-sama Angkatan Darat juga. Sama-sama satu tim kita. Kebetulan senior itu paman. Ini medali pon kemarin 2024. Setelah ini baru ini terakhir paman. Oke. Berarti inilah medali kebanggaan. Iya betul paman. Kamu bawa kemana-mana ya? Kalau bawa kemana-mana pada saat acara diundang satuan, diundang TNI Angkatan Darat, diundang podcast media-media ini baru saya bawa paman. Kalau enggak paman. Kamu digantung di kamar? Pacang di rumah paman. Oke. Bagaimana tanggapan bapakmu dulu dan ibu setelah kamu meraih prestasi ini dari seorang anak SD, SMP, SMA terus menjadi atlet silat mewakili Banjar, desa, kabupaten, provinsi, seterusnya sampai ke puncak ini. Apa pesan sebelum dan sesudah kamu berhasil dari orang tuamu, entah itu bapak atau ibu, kakek, atau saudara yang lain? Kalau dari orang tua paman, kan tentunya orang tua itu taunya saya ikut silat itu kan dari kecil paman. Kebetulan di depan rumah pas kali paman, mungkin paman kenal lah sama pelatihnya Pak Komang Merte. Di sana orang tua udah tahu bapak. Tentunya ibu takut juga karena anaknya bertarung sana sini tuh, namanya kekhawatiran seorang ibu kan paman kepada anaknya itu ke sana sini. Tapi karena kita sebagai laki-laki paman, kalau kita nggak berani ngambil keputusan dalam diri kita sendiri nggak jadi apa-apa. Kalau modelnya gini-gini aja kan paman kalau bersilat. Tapi karena mungkin ada kesempatan, saya berani ambil nih kejuaraan ini paman. Coba-coba awalnya paman, ikut dari Porjar itu. Tapi orang tua itu merasa bangga paman. Anaknya nggak nyangka, anaknya yang dulu nakal, yang sering berkelahi paman. Di SD, SMP, SMA suruh nggak nyangka paman. Yang dulu sering dipanggil sama guru, teko pelungguan ke rumah paman karena mukul orang itu kan paman. Kok anaknya bisa gini sekarang, bangga lah. Orang gang-gang di rumah itu nggak nyangka juga paman, karena nakal kali waktu kecil saya paman. Nggak nyangka orang tua, ibu dan bapak tentunya merasa bangga sekali paman dengan hasil anaknya yang bisa jadi anggota abdi negara paman, berprestasi untuk bangsa dan negara, nasional maupun internasional. Orang tua sangat bangga paman. Apa yang pernah diucapkan kepada kamu setelah kamu begini? Paling orang tua di saat saya gini kan paman, modelnya kalau apa yang dia sampaikan secara verbal atau oral kepada kamu setelah kamu begini? Kalau orang tua cuma wanti-wanti saya paman, hati-hati, jangan terlalu paman, memformalkan diri di jalan-jalan. Kita sama orang Bali kan paman, pasti ada namanya, ada yang suka, ada yang nggak suka paman, ada iri dengki kan itu paman. Hati-hati, jangan terlalu mengumbar-ngumbar diri di luar itu modelnya. Jangan sampai orang lain ngelihat tingkah laku kita nggak suka sama kita, jadinya hal yang menimbulkan
Modalnya kita orang Bali lah, gitulah modalnya paman. Disuruh mawas diri Mawas lah diri ya. lah itu intinya. Di saat manapun bertugas, jangan lupa sembahyang. Tentunya Trisandia jangan lupa paman, kan saya di Bandung sekarang paman. Tentunya setiap hari itu melaksanakan Trisandia paman. Cuman Trisandia, tidak pernah kamu mengingatkan diri kepada leluhur atau Batara Yang Guru? Tetap itu paman. Di setiap saya bertanding paman, di setiap saya bertanding apapun, semua tak sebut paman. Batara Yang Guru, leluhur, Sani Numadi, semua paman. Tetap itu selalu ingat. Sang Numadi pun kamu sebutkan tetap semua paman. Namo telu tetap itu paman. Saat saya bertanding di internasional, nasional tetap itu. Bukan nyama telu, nyama pat. Yang 4 paman. Kan yang saya satunya 4 tadi paman. Ya, saudara 4. Siap. Oke, bagus, luar biasa kamu ini, Dek. Sebagai orang Bali mestinya bangga memiliki kamu. Nah, sebelum berakhirnya pertemuan ini saya ada pertanyaan lagi 2 ya. Siap paman. Sebagai seorang prajurit yang juga atlet nasional, apa pesan Kadek untuk generasi muda Indonesia yang ingin mengikuti atau mentauladani jejaknya kamu, Dek? Apa yang kamu ingin pesankan? Apa motivasi apa yang kamu ingin berikan kepada mereka? Kalau saya secara pribadi untuk memotivasi generasi muda untuk paman, untuk tentunya di Bali, tentunya paman, jangan jauh-jauh ke seluruh Indonesia dulu paman. Saya kan orang Bali kan paman. Tentunya untuk adik-adik dan generasi muda sekarang dalam perkembangan zaman ini kan banyak sistem apalah paman, politik, atau jangan sampai terpengaruh. Tunjukkan apa yang bakat dalam dirimu sendiri, itu gali terus paman. Prestasimu, pokoknya asah dalam diri sendiri. Suatu saat itu pemerintah bakal menghargai kita paman. Tentunya saya dulu nggak dipandang siapa-siapa paman. Nggak kenal siapa namanya Pak Wayan Koster, Pak Pade Gajah, Pak Nyoman Giri Prasto, Gus Bota, semua. Akhirnya sekarang pada tahu semua paman. Itulah karena prestasi kita. Motivasi saya untuk generasi muda ini paman, gali prestasi setinggi-tingginya paman. Untuk dirinya sendiri. Untuk diri sendiri. Jangan jauh-jauh berbicara untuk bangsa dan negara paman. Untuk diri sendiri, untuk kebanggaan siapa? Kebanggaan orang tua kita. Tentunya itu paman. Oke, luar biasa, Dek. Sebagai pertanyaan terakhir, karena pertemuan ini pasti ada dimulai dan harus berakhir. Betul, karena ini kan ada batas waktu pertemuan kita ya. Sebagai pertanyaan terakhir, apa harapan Kadek untuk perkembangan olahraga pencak silat di Indonesia dan peraih TNI bagi pesilat TNI Angkatan Darat dalam mendukung talenta kerja muda di bidang olahraga? Baik paman, terima kasih paman untuk harapan saya untuk pencak silat Indonesia paman. Tentunya harapan itu pencak silat bisa rotu Olimpiade paman. Tentunya kemarin kita senior saya dan rekan-rekan saya yang di timnas itu dikirim sama Bapak Prabowo Subianto ke Paris paman, untuk melaksanakan tradisi seni pencak silat di sana, agar bisa pencak silat ini Olimpiade antara 2028 sampai 2032 kalau nggak salah kemarin itu paman. Nah, kalau sudah Olimpiade itu bakal saya berusaha sekuat tenaga semampu-mampu saya paman, agar bisa di umur terakhir, modalnya di sana umur saya terakhir untuk mengikuti pencak silat, agar saya bisa mengikuti Olimpiade paman. Kalau SEA Games apapun internasional di luar itu kan karena udah biasa, tapi Olimpiade itu suatu kebanggaan paman. Oh, berarti itu cita-cita dan harapan ya? Harapan bahwa kamu ingin menitai karirmu sampai puncak karirmu sebagai seorang Bali, sebagai putra daerah Bali, sebagai angkatan TNI. Itu keinginanmu terakhir untuk kamu capai pada masamu kan gitu ya? Betul paman. Kalau untuk TNI paman, betulan paman, harapan untuk TNI semoga pencak silat di lingkungan TNI ini paman, betulan bapak-bapak kita, pimpinan pucuk komando atas kita paman, akan memberikan apresiasi terus menerus bagi prajurit yang berprestasi paman. Iya kan, orang yang mempunyai skill kayak kamu kan tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi Kopassus atau satuan-satuan khusus yang ada di TNI kan. Betul paman. Apa itu ada kemungkinan seperti itu menurut kamu? Kalau kemungkinan kan itu satuan itu kan paman, betulan dari kita TNI kan dari kecabangan itu paman, ada namanya setelah pendidikan di Maba ada kecabangan. Di sana kita milih kecabangan, ada yang fisiknya tinggi yang kuat itu akan dilarikan ke pasukan khusus. Tapi pasukan khusus itu bukan fisik kuat paman, tapi tergantung
Printer kita itu teknik tempur semua Paman, kalau yang masuk Kopassus itu Paman. Itu ada apa namanya Paman? Gininya tinggi, IQ-nya tinggi, itu harus untuk berperang Paman. Tapi karena kita udah di Kodam ini kan Paman, tentunya kita berharap apresiasi dari Bapak Komando Atas, dari Bapak Pangdam Udayana, itu belum tentunya Paman, maupun dari Kopassus, Kostrat, apapun itu masih prajurit TNI yang berprestasi. Astungkara, Komando Atas, pimpinan kita yang berada di Kodam pasti akan memberikan apresiasi kepada prajurit yang berprestasi Paman. Oke. Terima kasih Dek, karena Paman. waktu yang pula yang harus memisahkan kita. Betul Paman. Kehadiranmu di sini untuk memberikan pencerahan atau pendidikan kepada publik melalui media Kisklus sangat kami hargai. Semoga di lain kesempatan, bila ada kesempatan lagi, Kisklus ingin mengundang Kadek lagi. Siap, dalam suasana dan kejuaraan yang lebih tinggi. Astungkara, Semoga kamu menjadi juara di Olimpiade nanti. Astungkara, terima kasih Ya, Paman. saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.